Hai, selamat datang di channel Disdukcapil Maluku Barat Daya. Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dimanapun Anda berada, terimalah salam persaudaraan kita, Kalwedo. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Barat Daya, akan menjelaskan petunjuk pengisian formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI. Formulirnya disebut dengan formulir F201. Untuk kali ini, kami akan memberikan contoh pengisian formulir dalam kepengurusan akta kelahiran. Selamat menyaksikan. Aduh mas, ini kok aku udah masuk bulannya tapi belum merasa mau melahirkan ya mas? Sabar dek, kita tunggu aja. Mas, aduh, ini kok sakit banget ya mas? Kayaknya aku mau melahirkan deh mas. Mas, ini sakit banget mas. Kayaknya aku benar-benar melahirkan mas. Waduh dek, sudah mau melahirkan ya? Ayo kita ke rumah bidan tetangga sebelah. Aduh, nggak ada yang bantuin lagi. Tetangga, istri saya mau melahirkan. Ayo dek. Alhamdulillah, anak saya laki-laki loh, ganteng kayak bapaknya. Akta. Kok ngomong akte? Makanya cepetan bikin akte lahirannya dong mas. Ini surat keterangan kelahirannya. Iya, tapi ngurus akte kelahiran itu susah dan lama. Aduh, gampangnya itu. Adanya kenalan kurang dalam. Kalau mas mau ada duit, beresnya semua itu. Hus, nyamber aja kayak bensin. Muta caranya. Nih. Hai, halo. Ada apa sih rame-rame? Ah, oh, buat akte kelahiran. Gampang itu. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Untuk membuat akte kelahiran, cukup membawa surat keterangan lahir, kartu keluarga, KTP-L suami istri, serta membawa buku nikah atau akta perkawinan. Jadi deh akta kelahiran. Apa? Kenapa? Nggak punya surat keterangan lahir? Gampang itu. Membuat atau mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti pada surat keterangan lahir. Ngerti kan? Jelaskan apalagi? Hah? Apa? Nggak punya buku nikah? Nggak punya akte perkawinan? Tapi di kakaknya kawin? Tapi tenang aja, ada solusinya. Mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data pasangan suami istri. Ngerti kan? Gampang kan? Mudah kan? Yuk dong, bikinkan anak-anak kalian ini akte kelahiran. Kemana buatnya nih? Ke Dukcapil di mana teman-teman berdomisili. Dan kalau memang di tempat teman-teman berdomisili ini ada pelayanan online lewat WA, lewat aplikasi, lihat nomor WA-nya yang ditempel pastinya atau download aplikasinya. Mudah, cepat, hemat, nggak pakai kemana-mana, jadi akte kelahiran. Satu lagi nih, jangan pakai calo. Jangan pakai calo. Kalau
ada yang pakai calo, awas ya. Satu lagi nih, ini paling penting juga nih. Semua pelayanan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada nih yang minta duit, minta biaya buat pembuatan akte kelahiran, laporkan. Oke? Laporkan. Selesai, tuntas. Bye. Berikut adalah cara pengisian formulir F201 untuk pengurusan akta kelahiran. Pertama-tama, Bapak Ibu akan mengisi kolom data wilayah. Provinsi. Provinsi diisi dengan nama provinsi sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Provinsi Maluku. Kemudian kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota diisi dengan nama kabupaten atau kota sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian kecamatan. Kecamatan ini diisi dengan nama kecamatan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Kecamatan Pulau Moa. Kemudian desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan ini nanti Bapak Ibu akan mengisi dengan nama desa atau kelurahan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Desa Wakarleli. Kemudian kode wilayah. Kode wilayah ini tidak perlu diisi karena sudah terisi secara otomatis. Kemudian jenis pelaporan pencatatan sipil. Jenis pelaporan pencatatan sipil di checklist sesuai dengan jenis peristiwa yang akan dilaporkan. Di sini ada 16 jenis pelaporan pencatatan sipil. Yang pertama adalah kelahiran, kemudian lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa penting lainnya, pembetulan akta, pembatalan akta, dan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI. Untuk kali ini, kami akan memberikan contoh pengisian formulir dalam kepengurusan akta kelahiran. Maka, Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom kelahiran. Kemudian, setelah Bapak Ibu mengisi atau memberikan tanda checklist pada jenis pelaporan pencatatan sipil, kemudian Bapak Ibu akan mengisi data pelapor. Nama diisi dengan nama lengkap pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK diisi dengan NIK dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor dokumen perjalanan. Nomor dokumen perjalanan ini diisi dengan nomor dokumen perjalanan atau paspor pelapor orang asing atau WNI bukan penduduk. Jika Bapak Ibu pelapor memiliki paspor, maka Bapak Ibu akan mengisi nomor paspor pada kolom berikut ini. Kemudian nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga ini Bapak Ibu akan mengisi dengan nomor kartu keluarga dari pelapor. Bila pelapor adalah orang asing dengan izin tinggal terbatas atau izin tinggal kunjungan, maka nomor kartu keluarga ini tidak perlu diisi. Untuk itu, pada saat ini kami akan memberikan contoh nomor kartu keluarga yang akan Bapak Ibu isi sesuai dengan data dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari pelapor. Contohnya adalah
warga negara Indonesia, maka di sini kolom ini Bapak Ibu akan mengisi dengan Indonesia. Kemudian nomor handphone. Nomor handphone ini adalah nomor handphone dari pelapor. Contohnya seperti ini. Kemudian alamat email. Jika Bapak Ibu memiliki alamat email, maka Bapak Ibu akan menuliskan alamat email Bapak Ibu pada kolom ini. Setelah Bapak Ibu mengisi data pelapor, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi data saksi. Untuk data subjek akta ke-1 tidak perlu diisi, data subjek akta kedua tidak perlu diisi. Bapak Ibu akan mengisi data saksi. Untuk data saksi ini, saksi adalah orang yang mengetahui bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari orang tua yang bersangkutan. Saksi dibagi menjadi dua, yaitu data saksi yang pertama dan data saksi yang kedua. Untuk data saksi yang pertama, nama diisi dengan nama dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nik diisi dengan nik dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga diisi dengan nomor kartu keluarga dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari saksi pertama. Apabila kewarganegaraan dari saksi pertama adalah warga negara Indonesia, maka Bapak Ibu akan mengisi kolom ini dengan Indonesia. Setelah Bapak Ibu mengisi data saksi pertama, maka Bapak Ibu akan mengisi data saksi kedua. Nama diisi dengan nama dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nik diisi dengan nik dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga ini nanti Bapak Ibu akan mengisi dengan nomor kartu keluarga dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari saksi kedua. Contohnya adalah Indonesia. Untuk nik dan nomor kartu keluarga, Bapak Ibu bisa melihat nik dan nomor kartu keluarga pada kartu keluarga yang ada pada masing-masing dari Bapak Ibu atau yang dimiliki oleh masing-masing dari saksi. Di sini kami hanya memberikan contoh, nik-nya adalah sebagai berikut dan nomor kartu keluarga adalah sebagai berikut. Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan nik dan nomor kartu keluarga masing-masing dari Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi data saksi, maka Bapak Ibu akan melanjutkan dengan pengisian formulir pada kolom atau pada data orang tua. Untuk data orang tua ini ada beberapa item yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah nama ayah. Nama ayah diisi dengan nama orang tua laki-laki dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Nama ayah diisi dengan nama lengkap. Kemudian nik ayah. Nik ayah diisi dengan nik orang tua laki-laki dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tempat lahir ayah. Tempat lahir ayah diisi dengan tempat lahir orang tua laki-laki dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tanggal lahir ayah. Tanggal lahir ayah diisi dengan tanggal lahir orang tua laki-laki dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah tanggal 11 bulan Maret, maka ditulis bulan 03, kemudian tahun 1986. Kemudian kewarganegaraan.
Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan orang tua laki-laki dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah Indonesia. Kemudian, nama ibu. Nama ibu diisi dengan nama orang tua perempuan dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Nama yang diisi adalah nama lengkap. Kemudian, nik ibu. Nik ibu diisi dengan nik orang tua perempuan dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, tempat lahir ibu. Tempat lahir ibu diisi dengan tempat lahir orang tua perempuan dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, tanggal lahir ibu. Tanggal lahir ibu ini diisi dengan tanggal lahir orang tua perempuan dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan orang tua perempuan dari subjek akta kelahiran. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia. Maka dalam kolom ini Bapak Ibu akan mengisi dengan Indonesia. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data orang tua, maka Bapak Ibu akan mengisi data anak. Nama. Nama diisi dengan nama anak. Contohnya adalah sebagai berikut. Nama anak ini nanti Bapak Ibu akan mengisi dengan nama lengkap dari anak tanpa ada singkatan nama atau singkatan huruf. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini diisi dengan tanda checklist sesuai dengan kelamin anak. Jika kelamin anak adalah laki-laki, maka Bapak Ibu memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Dan apabila jenis kelamin anak adalah perempuan, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Kemudian tempat dilahirkan. Tempat dilahirkan diisi dengan tanda checklist sesuai dengan tempat dilahirkan anak. Jika tempat dilahirkan adalah rumah sakit, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Jika tempat dilahirkannya adalah puskesmas, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Jika tempat dilahirkannya adalah Polindes, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Jika tempat dilahirkan adalah rumah, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Jika tempat dilahirkannya adalah tempat lain-lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 5. Kemudian tempat kelahiran. Tempat kelahiran ini diisi dengan kabupaten atau kota tempat kelahiran anak. Jadi tempat kelahiran ini nanti Bapak Ibu akan mengisi dengan tempat kelahiran dari anak. Contohnya adalah Ambon. Kemudian hari dan tanggal lahir. Hari dan tanggal lahir diisi dengan hari dan tanggal lahir dari anak. Contohnya adalah hari Senin, tanggalnya adalah tanggal 15, bulan September maka diisi dengan 09 tahun 2020. Kemudian pukul. Pukul diisi dengan waktu lahir dari anak. Contohnya adalah jam 6 sore. Maka di kolom ini Bapak Ibu akan mengisi dengan 18.00. Kemudian jenis kelahiran. Jenis kelahiran diisi dengan tanda checklist sesuai jenis kelahiran. Jika jenis kelahirannya adalah tunggal, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Jika jenis kelahirannya adalah kembar 2, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Jika jenis kelahirannya adalah kembar 3, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Jika jenis kelahirannya adalah kembar 4, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Jika jenis kelahirannya ada lain-lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 5. Untuk kali ini kami akan memberikan contoh jenis kelahirannya adalah tunggal.
maka kita akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Kemudian kelahiran ke. Kelahiran ke diisi dengan urutan kelahiran dalam satu perkawinan. Contohnya adalah anak ini merupakan anak pertama dari pasangan suami istri. Maka dalam kolom ini, kelahiran ke, kita akan memberikan angka 1. Kemudian penolong kelahiran. Penolong kelahiran diisi dengan tanda checklist sesuai dengan orang yang membantu kelahiran. Apabila yang membantu kelahiran adalah dokter, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Jika yang membantu penolong kelahirannya adalah bidan atau perawat, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Jika penolong kelahirannya adalah dukun, Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Dan apabila penolong kelahirannya adalah anak adalah lain-lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Di sini kami akan memberikan contoh penolong kelahirannya adalah dokter. Maka kita akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Kemudian berat bayi. Berat bayi diisi dengan berat dari bayi. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian panjang anak. Panjang anak diisi dengan panjang dari anak atau panjang dari bayi. Nanti Bapak Ibu akan memberikan atau menuliskan mengisi panjang bayi dalam kolom berikut. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data anak, maka Bapak Ibu akan membuka lembaran terakhir dari formulir F201 ini. Bapak Ibu akan mengisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat Bapak Ibu mengisi formulir atau mengajukan permohonan akta kelahiran ini. Contohnya nanti Tiakur 2 Januari tahun 2022. Kemudian pelapor, di sini nanti Bapak Ibu akan menuliskan nama lengkap dari pelapor. Dan jangan lupa, di sini akan ditandatangani oleh pelapor. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi formulir F201 ini dan ditandatangani, selanjutnya Bapak Ibu akan menyerahkan formulir ini kepada petugas loket atau front office yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya diproses. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya, dan salam Dukcapil bisa!